Smart Listener, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di The Leaders Talk di sore hari ini. Dan kita kedatangan tamu spesial. Setiap Kamis pasti selalu spesial. Apalagi dengan tamu yang satu ini. Ini kita seperti reuni ya. Jumpa temu kangen. Karena sudah sekian lama begitu beliau ini adalah pendengar setia kami. Kemudian begitu banyak memberikan support kepada Smart FM. Betul. Di network maupun di Makassar apalagi ya. Dan akhirnya bisa kita culik hari ini. Dan ya, Smart Listener, terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung kembali di Kamis yang spesial ini. Orang bilang Kamis yang manis ya. Di Afternoon Drive The Leaders Talk di sore hari ini. Ya, kita akan berbicara sesuatu yang pastinya ini akan membuka wawasan bermanfaat semoga untuk kita semuanya, Smart Listener, yaitu masih terkait dengan bagaimana sih kesiapan para leaders, kemudian para CEO, para managers ya, atau para praktisi bisnis dalam menghadapi industri ya, revolusi industri 4.0. Dan salah satu yang dinilai paling siap dalam menyongsong era revolusi industri 4 ini adalah dari industri hospitality, Smart Listener. Oh ya, saya ingatkan juga jangan lupa ya mensubscribe kami di YouTube channel Smart FM Makassar. Terima kasih banyak ya. Hari ini kita sudah mencapai lebih berapa puluh ribu lagi, dan itu karena semua adalah support dari semua Smart Listener ya yang sudah subscribe ya di YouTube channel. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di awal disampaikan bahwa industri hospitality ataupun perhotelan ini disebut-sebut sebagai salah satu sektor yang cukup siap, Smart Listener ya, dalam menghadapi era industri 4. Perubahan dan perkembangan itu begitu terlihat dari industri ini yang juga merupakan salah satu yang diuntungkan dengan inovasi teknologi, dengan internet. Jadi semuanya orang bilang Internet of Things ya. Jadi semuanya serba internet ya. Jadi ini kalau ditanya booking hotel lewat mana sekarang ya, lebih banyak lewat online kah atau offline ya, gitu ya. Jadi bagaimana strategi dari para praktisi industri ini, kita nanti akan berbincang-bincang seru pastinya ya dengan Bapak Anggiat Sinaga. Apa kabar Horas? Ya. Baji-baji. Oke, sekarang ini Pak Anggiat adalah CEO dari dari Pinisi Hospitality Indonesia. Ya. Dan juga kebetulan sekali beliau adalah Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan. Ya. Jadi cocok sekali untuk datang di sini ya. Oke, terima kasih ya Pak Anggiat. Akhirnya sudah bisa datang di sini, dan sekarang tiba-tiba datang sudah punya 5 hotel yang dikelola. Kan luar biasa banget. Siap, Mbak Ana. Oke, Pak Anggiat, gimana kabarnya sih selama ini, karena kita agak lama nggak ketemu nih. Ya, begitu sebut nama Smart FM rasanya rasa rindu yang dulu itu terobati gitu ya. Nanti bisa nyanyi Batak. Ya. Oke, tapi masih ya aktivitasnya sehari-hari masih tetap di Makassar ya? Masih Makassar, tapi sering juga untuk lihat aktivitas kita di lainnya seperti Kendari dan juga proyek kita di Jakarta gitu ya. Tapi dominan masih stay untuk melakukan aktivitas di Makassar sih. Ya, Pak Anggiat, jadi hospitality Pinisi Seaside Hospitality Indonesia, Pinisi Hospitality Indonesia. Ya. Oke, ya. Ini adalah manajemen atau operator hotel. Ini adalah operator hotel. Oke. Pinisi Hospitality itu adalah hospitality operator hotel seperti layaknya hotel-hotel chain lainnya seperti Santika, Archipelago, Accor seperti itu. Iya, dan kita patut berbangga karena Pinisi Hospitality ini datangnya dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Mencoba ketika orang berbicara manajemen hotel, operator hotel itu kan pasti identik Jawa atau luar negeri. Nah, kita ini mencoba memulai dari timur gitu ya. Mudah-mudahan terus berkembang membersnya. Yang kita harap sih kita manage bukan hanya properti kita saja, bukan own property, tetapi juga properti lain. Mudah-mudahan ini bisa terus
berkembang, Mbak. Ya, dan itu peluangnya sangat terbuka ya, karena industri ini yang kian hari diprediksi memang terus meningkat, Pak Anggiat ya. Oke, kita ke tema kita, Pak Anggiat ya, di sore hari ini tentang bagaimana sih kesiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dari sektor ini ya. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan potensi bisnis hospitality ini kian hari kian meningkat. Pertama, penduduk Indonesia berjumlah hampir 300 juta jiwa kan. Kemudian negara kita adalah negara kepulauan. Jadi potensi wisata alamnya cukup menarik. Jadi banyak pilihan nih. Makanya sekarang potensi wisata domestik lagi bagus ya. Ya Pak Anggiat. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak dalam kurun waktu mungkin 2-3 tahun terakhir ya dari hospitality sendiri dalam menyikapi hal ini? Oke, yang terkait dengan revolusi industri 4.0 itu, memang ada dua pertanyaan yang sering muncul. Apakah nantinya akan tidak berakibat bahwa akan melakukan pengurangan karyawan gitu kan? Karena ini kan dialihkan secara teknologi gitu kan. Kedua juga apa manfaat lain gitu kan? Jujur saya harus katakan Mbak Ana, yang saya hormati, karena ini senior ini, dari sisi jangan ada kekhawatiran bahwa revolusi industri ini akan mengabaikan jumlah karyawan gitulah, karena jujur di industri seperti hospitality, seperti peran daripada reception, peran daripada room service, peran daripada waitress kan tidak bisa digantikan secara teknologi ya. Pasti butuh orang. Walaupun dalam dunia sekarang kalau kita lihat di China, di Amerika, peran daripada room boy sudah digantikan oleh robot gitu ya. Kita pesan makanan di kamar dengan robot yang datang. Robot yang datang. Kita minta air minum, langsung dikasih air minum, dan kita udah pesan nasi goreng, dia langsung serahkan juga nasi goreng gitu ya. Ini memang luar biasa ini Mbak Ana, tapi saya pikir kalau di katakanlah di Indonesia rasa-rasanya ini proses ini masih cukup panjang. Masih cukup panjang, tapi kan butuh orang juga untuk orang senyum. Hospitality itu kan adalah jualan utamanya adalah keramatamahan gitu ya. Hospitality namanya hospitality, keramatamahan dan sentuhan secara personal. Sehingga saya harus katakan lewat Smart FM, jangan khawatir, revolusi industri yang saat ini menuju yang sedang jalan 4 tidak akan mereduksi potensi jumlah orang yang akan berkarya. Jangan sampai ini lulusan-lulusan kepariwisataan jadi khawatir nih. Peran mereka jadi bereduksi ya. Tetapi yang sangat kita ambil hikmahnya adalah efisiensi, efisiensi dan komunikasi lebih interaktif ya. Efisiensinya dari sisi mana nih Pak? Misalkan saja adalah Mbak Ana, secara konvensional dulu kan ketika kita minta feedback customer, selalu kan ada di tempat tidur itu guest comment, guest comment card gitu kan, questionnaire gitu kan. Nah sekarang mana ada pakai guest comment seperti itu lagi. Semua sekarang ekspresi dan experience dari tamu udah langsung ada di database-nya by database, email ya. Dan dunia buka gitu kan. Ya, TripAdvisor itu kan semuanya pasti di dunia bisa lihat. Bahkan cenderung saat ini ketika orang memilih hotel, sebelum dia pilih tentukan hotel mana mau dia gunakan, mau stay, dia minta dulu referensi di TripAdvisor kan. Benar. Nah, bagaimana penilaian orang tentang hotel tertentu? Pasti dia lihat sehingga dia memutuskan bahwa cocok dia pilih itu. Jadi sudah nggak ada lagi tuh pilih hotel harus bintang gitu ya. Jadi udah begitu. Jadi artinya apa? Hotel juga tidak perlu lagi berkoar-koar untuk menyampaikan saya yang terbaik gitu kan. Historinya lebih banyak kita jual gitu, tidak perlu lagi karena udah lewat experience daripada tamu udah tertuang, terblow up secara baik di TripAdvisor ataupun di Trustyu dan sosial media yang lain gitu kan. Nah,